Kemudian kalau kita bicara jenis audit keamanan informasi itu sebenarnya ada ya paling tidak ada beberapa macam lah, ada beberapa macam. Saya tidak tahu apa audit audit keamanan informasi yang mana yang dimaksud oleh teman-teman di kelompok satu. Karena secara teoretik paling tidak ada 4 gitu yang pernah saya ketahui dari teman-teman Diskominfo itu audit keamanan teknis. Ini fokusnya pada jaringan, server, aplikasi, basis data, itu mainnya di situ. Kemudian ada juga audit keamanan fisik. Nah, audit keamanan fisik ini terkait dengan ruang server, akses fisik ke sistem, pusat data, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada audit keamanan administratif. Ini merujuk kepada evaluasi kebijakan, prosedur, kontrol administratif yang terkait dengan keamanan informasi. Dan yang terakhir itu audit kepatuhan keamanan informasi telah diatur sesuai dengan standar peraturan yang berlaku atau belum gitu. Nah, teman-teman di kelompok satu ini main yang mana gitu, main audit yang mana? Ini belum belum kelihatan dengan jelas sehingga apa laporannya masih terlalu global gitu. Dan yang lebih penting ketika kita menganalisis satu persoalan kan kita harus membenturkan antara kenyataan dengan yang seharusnya. Nah, untuk membenturkan itu diperlukan sebuah pisau analisis. Nah, pisau analisisnya itu tentu saja teori dan regulasi. Nah, ini pisau analisis yang digunakan, kemudian analisis yang disampaikan, itu tidak begitu jelas terlihat di dalam laporan, sehingga saya khawatir eh, apa namanya solusi yang ditawarkan itu bersifat parsial, meskipun secara apa namanya secara sistematik sudah dipetakan bahwa prioritas yang menjadi persoalan di kelompok satu ini tuh tiga. Satu, keamanan informasi yang rentan, kemudian kelebihan beban kerja, dan yang ketiga pelaksanaan tugas fungsi yang belum optimal. Seharusnya teman-teman di kelompok satu fokusnya kepada tiga hal itu. Apa yang harus dilakukan untuk tiga hal itu dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, kemudian basisnya apa kita mengambil solusi seperti itu. Nah, ini yang harusnya lebih apa namanya ditonjolkan oleh oleh teman-teman gitu di kelompok satu. Mungkin itu dulu sementara Bu Rini. Saya terus terang untuk kelompok satu dan kelompok eh, apa nih? Sebentar. Kelompok satu dan kelompok yang bicara tentang biro hukum ini itu tidak banyak yang bisa saya elaborasi karena tadi penyampainya sangat ringkas, tapi untuk kelompok 2 dan 4 itu agak lebih komprehensif begitu saya akan menjelaskannya. Karena mereka dengan sangat baik menarasikan apa yang menjadi pokok-pokok pikiran untuk memberikan solusi atas permasalahan yang mereka akan. Demikian Ibu. Izin, Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ilham atas masukannya. Jadi sebenarnya kemarin itu memang kita mendapatkan arahan Pak untuk dari berbagai permasalahan gali, nanti ditentukan permasalahan utamanya. Jadi kenapa akhirnya kita fokusnya hanya ke terkait yang tingkat keamanan yang masih rentan gitu. Jadi bukannya kita tidak membahas yang dua lagi, cuman karena memang konsepnya seperti itu yang disampaikan oleh Bu Rindi dan Bu Dede, jadi kita fokusnya langsung yang pertama. Lalu terkait eh, yang tadi Bapak sampaikan ya milestone jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sebenarnya kami udah buat Pak, cuman kita dibuat di paparan yang berbeda karena memang tuh kemarin konsepnya itu kita ada tiga bagian lah untuk terkait pembelajaran konsepsi stula ini gitu. Jadi kalau Bapak berkenan, saya akan paparkan yang paparan kedua ya Pak, mohon izin. Ya, silakan kalau memang Bu Rini mengizinkan sebab yang moderatornya Bu Rini. Ya, Wah, kita siswa baru angkatan ke-3 2020.
Sudah terlihat, Bu Rini, Pak Ilham? Baik, baik Pak. Mohon izin. Jadi setelah kami memperoleh solusi prioritas, itu eh, Perda atau Peraturan Gubernur tentang Audit Keamanan SPBE, kami mencoba menyusun milestone untuk penyusunan atau pembentukan peraturan daerah ini menjadi eh, tiga. Yang pertama jangka pendek itu dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan, yang tahapannya itu merupakan perencanaan awal dan persiapan dokumen. Beberapa kegiatannya itu pertama itu fokus group discussion atau FGD dengan pemangku kepentingan. Dalam hal ini Dinas Kominfo, Biro Hukum, Ahli Keamanan Cyber untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ruang lingkup perda. Lalu dilanjutkan dengan penyusunan naskah urgensi sebagai dasar hukum dan alasan kuat pembentukan perda, lalu penyusunan naskah awal perda serta pencantuman resmi dalam program pembentukan peraturan daerah atau Pemperda tahun berikutnya. Lalu di jangka menengah yang dalam kurun waktu 2 sampai 6 bulan, ini meliputi tahapan penyusunan mendalam dan harmonisasi, diawali dengan pembentukan tim penyusun perda yang melibatkan perwakilan dari multisektoral, bisa dari akademisi, praktisi, dan OPD terkait. Lalu tim akan menyusun naskah akademis dan draft perda secara detail, mencakup pasal-pasal, sanksi, serta hak dan kewajiban. Proses krusial selanjutnya adalah permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, serta pembahasan mendalam dengan pihak terkait untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu di jangka panjang, dalam kurun waktu 6 sampai 12 bulan, penetapan resmi dan implementasi. Tahapan ini mencakup penetapan perda oleh DPRD dan pengesahan oleh gubernur. Setelah itu, perda akan diundangkan dengan pencatatannya dalam lembaran daerah. Untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan akan dilakukan diseminasi informasi melalui berbagai kanal komunikasi, diikuti dengan sosialisasi intensif berupa lokakarya dan bimbingan teknis kepada seluruh OPD dan pihak terkait lainnya, dan dilaksanakan evaluasi implementasi 12 sampai dengan 24 bulan. Lalu kami juga melakukan pemetaan terkait jejaring kerjanya. Dalam hal ini pemangku kepentingan utama ini ada tiga. Yang pertama gubernur, kepala BSSN, dan kepala dinas Kominfo. Lalu pemangku kepentingan primer, lalu pihak-pihak atau pihak-pihak yang secara langsung terdampak oleh perda ini, itu ada Sekda, seluruh hasil data, dan kepala bagian. Lalu eh, stakeholder sekunder, dalam hari ini pihak-pihak yang terdampak secara tidak langsung, yaitu pelaku usaha dan masyarakat. Nah, ini kurang lebih kuadran stakeholdernya, Pak. Seperti yang disampaikan tadi, di promotors itu ada gubernur, kepala BSSN, dan kepala Diskominfo. Lalu di Laten ada OPD dan Sekda. Lalu di vendor ada kepala bagian, dan di apatetik ada pelaku usaha dan masyarakat. Lalu dari tahapan kegiatan yang telah kita susun, baik dalam tahap jangka pendek, menengah maupun panjang, ada beberapa resiko yang telah kami identifikasi yang berpotensi akan menghambat dan mengancam keberhasilan dari penyusunan Perda Audit Keamanan SPBE ini. Ada dua aspek, Pak, yang kami bagi menjadi risiko internal dan eksternal. Risiko